Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik Muhtadin dari Universitas Mercu Buana Menteng, Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini saya ditugaskan oleh dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek yaitu Bapak Rudi Hartono untuk membuat sebuah program menghitung volume persegi panjang dengan konsep OPP menggunakan GUI. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke video tutorial pembuatan program dari NetBeans. Nah, kemudian kita di sini membuat sebuah program menggunakan NetBeans IDE 8.2. Di sini saya sebelumnya sudah membuat program dan project pertemuan 3. Nah, di sini saya sudah membuat JFrame-nya terlebih dahulu karena di sini saya cukup membutuhkan waktu lama untuk membuat sebuah tampilan desain dari user interface ini. Nah, sedikit saya jelaskan, di sini saya menggunakan 3 komponen, yaitu pertama komponen label, komponen text field, dan komponen dari button. Nah, di sini untuk panjang, lebar, tinggi saya menggunakan label. Untuk ini, untuk inputannya ini saya menggunakan text field. Nah, untuk hitung di sini saya menggunakan button, komponen button. Yang pertama kita perlu yang namanya logic dari program. Nah, untuk logiknya itu kita buat kelas Java baru dengan nama volume. Ini kita tunggu sampai muncul tampilan untuk merancang sebuah kode. Nah, di sini sudah mulai tampil. Oke, kita hapus yang tidak diperlukan. Oke, nah di sini langsung saja kita mendeklarasikan atau memberitahukan variabel apa saja yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan variabel panjang, lebar, dan tinggi sesuai dengan rumus dari volume persegi panjang, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Kita copy saja agar tidak terlalu lama. Di sini kita berikan variabel lebar, dan yang terakhir kita berikan variabel tinggi. Nah, di sini tidak lupa untuk memberikan tipe data. Tipe data yang saya gunakan di sini yaitu tipe data int. Nah, setelah kita mendeklarasikan variabel, kita membuat kode yang digunakan untuk menampung nilai dari ketiga variabel panjang, lebar, dan tinggi tersebut dengan memberikan kode public void set panjang. Nah, di sini kita menggunakan parameter. Parameternya itu adalah panjang. Nah, di sini jangan lupa sebelum memberikan variabel, sebelumnya kita berikan tipe datanya terlebih dahulu. Oke. Ya, kemudian di sini ada this. Nah, this di sini panjang. Nah, di sini digunakan untuk apabila kita ingin mengisi variabel di atas, misalnya variabel panjang, lebar, dan tinggi sesuai dengan parameter yang sudah kita tentukan. Nah, kita menentukan di sini variabel panjang. Nah, kemudian kita tuliskan di sini ingin mengisi variabel this. Nah, this di sini itu untuk mengisi variabel yang sudah kita tentukan. Oke, this panjang sama dengan panjang. Nah, agar tidak terlalu lama, kita langsung saja copy paste untuk lebar dan tingginya. Oke, di sini kita set lebar
lebar, ini kita ganti menjadi lebar, ini juga kita ganti menjadi lebar, lebar. Nah, dari sini satu lagi kita ganti dengan tinggi, ini juga tinggi, ini juga tinggi, ini. Nah, setelah selesai memberikan kode untuk menampung nilai, kita langsung saja membuat kode untuk menghitung atau mengoperasikan hasil inputan user pada user interface yang sudah dibuat pada kelas JFrame. Nah, di sini kita langsung saja public, kita tulis public int get panjang, panjang, return this panjang. Ya, nah, agar tidak terlalu lama, kita langsung copy paste saja kodenya untuk lebar dan tinggi. Nah, fungsi return di sini yaitu untuk balikan atau inputan nilai dari yang sudah diinputkan oleh user dari user interface yang sudah disediakan atau frame yang sudah disediakan. Nah, untuk public di sini itu digunakan agar dapat berfungsi mengakses bukan hanya kelas ini saja, begitu, bukan hanya kelas volume saja. Nah, public ini digunakan agar tidak hanya mengakses kelas ini saja. Oke, lanjut, kita ganti ini panjang jadi lebar. Nah, di sini juga kita ganti menjadi lebar. Ini kita ganti jadi tinggi. Nah, di sini jadi tinggi. Nah, ini balikan dari user. Nah, setelah itu kita menghitung dari inputan ini, inputan panjang, inputan lebar, inputan tinggi dengan menuliskan kode public int. Kita copy saja agar tidak terlalu lama. Public int get hit. Tidak perlu pakai get karena itu tidak mengambil hitung. Nah, di sini kita returnnya langsung kalikan saja. Misalnya kita sudah ada inputan panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, mungkin untuk source code dari logic program ini sudah selesai. Kita langsung menuju ke view hitung. Ini untuk JFrame-nya. Nah, mungkin di sini poinnya atau case-nya yaitu apabila user sudah menginputkan nilai panjang, lebar, dan tinggi, otomatis user ingin mendapatkan nilai dari inputan yang sudah diinputkan oleh user tersebut. Nah, di sini saya menggunakan button hitung, yaitu digunakan untuk mengoperasikan atau sebagai action dari inputan yang sudah diinputkan oleh user. Nah, pertama kita klik kanan dari button hitung, terus kita klik event, kemudian action. Nah, di sini kita diarahkan untuk mengklik action performed. Nah, apabila kita mengklik ini, kita akan diarahkan ke source code bagian ini. Nah, poinnya adalah di sini agar
Baik, sedikit terputus tadi. Nah, di sini setelah kita diarahkan ke buttonnya, nah di sini fungsi dari buttonnya. Nah, fungsi dari buttonnya itu di sini kita perlu mendeklarasikan terlebih dahulu agar kita dapat mengakses kelas yang sudah kita buat, kelas volume ini. Nah, cara mendeklarasikannya itu dengan menuliskan kode volume font sama dengan new volume. Nah, setelah itu kita menuliskan kode ini. Nah, kode ini tuh berfungsi untuk mengambil atau menyimpan, menampung nilai dari inputan user. Nah, misalnya seperti ini, jtext file 1. Nah, ini adalah nama variabel dari frame yang ada di sini. Nah, frame pertama itu namanya jtext field 1. Nah, di sini inputannya ditampung pada set panjang ini. Jadi pada saat user memasukkan nilai, kemudian ditampung pada kode ini. Nah, maka dari itu kita memerlukan kode ini untuk sebagai inputan, sebagai penampung inputan dari user. Nah, setelah ditampung, kemudian di sini JLabel ini digunakan untuk menampilkan hasil dari inputan. Nah, untuk hitung ini sebelumnya sudah dituliskan pada source code Java class volume. Nah, otomatis di sini akan ditampilkan pada user interface di JLabel 4. Oke, kita lihat di sini desainnya. Oke. Nah, di sini. Oke, nah di sini JLabel 4. Nah, pasti hasil dari inputan panjang, lebar, dan tinggi dan dioperasikan dan memunculkan hasil pada JLabel 14 setText string value of count hitung. Nah, hitung ini didapat dari kelas volume, rumus dari ini. Nah, fungsinya itu sebelumnya itu kan sudah dijelaskan, public ini sebagai berfungsi sebagai agar dapat mengakses bukan hanya kelas ini saja. Nah, di sini kelas JFrame mengakses kelas dari Java, kelas volume. Nah, ini dengan mendeklarasikan terlebih dahulu. Nah, mungkin kita berfokusnya pada kode ini, kode sebagai fungsi dari button dan juga Java kelasnya ini. Kita berfokus pada logic dan juga fungsi dari buttonnya. Nah, setelah selesai seperti ini, kita sudah bisa mulai menjalankan programnya. Kita coba mulai menjalankan program. Oke, kita lihat apakah ada error. Nah, di sini langsung muncul frame atau GUI dari program. Di sini user diperintahkan untuk memasukkan nilai panjang. Kita memasukkan nilai 5. Kemudian di sini lebar juga 5 agar memudahkan kita dalam perhitungan agar tidak ada terjadi kesalahan. Dan di sini juga ada 5. Oke. Rumus dari volume persegi panjang yaitu 5 di panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, berarti di sini kita mengkalikan 5 dikali 5 dikali 5. Coba kita hitung. Nah, hasilnya dari volume panjang 5, lebar 5, dan tinggi 5 yaitu 125. Nah, dari sini mungkin cukup sekian. Karena terlihat dari sini tidak ada notifikasi error dari konsolnya dan terlihat lancar. Dan fokusnya di sini mungkin saya melihat dari bagian sini untuk button dan juga bagian dari Java kelasnya untuk sebagai logic begitu. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.